Ya mohon di stop aja dah berarti ya. Kalaupun tidak ada respon, berarti saya akan berusaha menganggap saya sedang nge-zoom sendiri di rumah. Oke. Jadi kita ada punya 4 macam materi di ekspektasi matematika. Jadi posisinya sebenarnya harapan saya benar-benar semuanya sudah nonton video, dan kalau ada pertanyaan, kita bisa langsung fokus ke pertanyaan gitu. Oke. Yang pertama masuk ke nilai ekspektasi variabel acak. Ya, kalau konsepnya katanya tadi udah oke, berarti coba kita lebih fokus ke soal kali ya. Intinya ekspektasi matematika itu konsepnya sama, mau dia diskrit ataupun dia kontinu, nggak ada beda. Yang membedakan hanya di bagian apakah dia pakai sigma ataukah pakai integral gitu ya. Jadi kalau nilai ekspektasi dari X, jadi simbol si ekspektasi itu adalah, keyboard saya belum sini. Bentar, saya kayaknya mengulang PPT-nya karena ballpoint-nya tidak muncul. Sebentar. Nggak bisa. Oke. Udah kelihatan belum? Kelihatan? Kelihatan, Bu. Ada? Iya, Bu. Oke. Kelihatan, Bu. Oke. Nah, yang pertama nilai ekspektasi tadi ya. Jadi yang membedakan diskrit sama kontinu itu cuma bagian sigma atau integralnya aja. Jadi X ini dibaca ekspektasi X gitu ya. Ini adalah penjumlahan atau integral dari nilai variabel acaknya. Jadi kalau misalnya teman-teman kemarin ngelempar koinnya itu bisa ngambil kacang dalam kaleng itu, yang misalnya berapa keambil brown, bisa keambil 3, bisa keambil 2, bisa keambil 1, bisa keambil 0 gitu. Nah, maka ini adalah nilai dari setiap X-nya, dan kita butuh Fx, ini adalah peluang keambil 3 berapa, sehingga konsepnya mirip ke rata-rata gitu ya, mirip rata-rata, jadi perkalian antara setiap nilai X atau nilai variabel acaknya dengan peluangnya gitu aja kan. Nah, kalau si continue berarti tinggal diganti sigmanya menjadi integral. Kemudian ya ini ada contoh. Contohnya kita punya 12 set televisi gitu ya. Terus 2 dengan kabel putih gitu. Jadi dari 12 itu ada 2 yang kabel putih. Terus kita mau ngambil 3 nih secara acak. Dari 3 secara acak berapa nilai ekspektasi dari si kabel putih. Jadi variabel acaknya itu adalah nilai ekspektasi si kabel putih kan ya. Jadi inilah yang akan menjadi variabel acak kita gitu. Nah, dari sini berarti kan kalau udah ada kasus kayak gini, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah seperti melempar koin dan lain sebagainya kemarin. Jadi kita bikinin dulu gimana sih kalau mau menghitung peluangnya gitu ya. Jadi kalau saya mau cari peluangnya, berarti Fx adalah dari 12 kita mau ambil 3, berarti peluang itu kan adalah N kejadian dibagi N ruang sampel kan ya. Nah, kejadiannya apa? Ruang sampelnya apa? Dari 12 kita mau ambil 3 gitu. Nah, terus kabel putihnya pilihannya apa aja? Kalau kabel putihnya cuma punya 2, berarti kan dari 2 akan keambil X gitu ya. Karena variabel kabel putihnya adalah X. Berarti sisanya adalah kabel yang nggak putih, berarti ada 10. Kalau X-nya itu adalah maksimal 2, berarti ini adalah 2 main X gitu ya. X-nya bisa jalan dari 0, 1, 2. Dari sini kan kita bisa punya nilai X, X-nya sama dengan 0, 1, 2, terus kita bisa cari Fx-nya.
dengan menggunakan persamaan yang ini. Gitu aja kan ya, kayak kemarin. Ya, ini dapatlah apa namanya? Kok 3 sih? Apa sih? Oh, kita mau ambil 3, sorry. Kita mau ambil 3 buah secara acak itu, sorry. Nah, berarti dapat nilai peluangnya masing-masing ketika mau nyari 6/11 ini kan tinggal 2 kombinasi, ketika 0 berarti 2 kombinasi 0, 3 min 10 kombinasi 3, dan dibagi 12 kombinasi 3, sehingga dapat 6/11 dan seterusnya. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya mau cari ekspektasi ya, ini masih gampang aja kan ya. Berarti ekspektasi adalah perkalian dari 0 sigma, X-nya jalan dari 0 sampai 2, dari si X kali Fx, ya udah berarti 0 kali 6/11, 1 kali 9/22 gitu aja kan ya. Sehingga dapatlah ini. Oke, masih gampang ya. Nah, terus gimana kalau dia continue? Kalau continue berarti kita mau cari ekspektasinya, berarti tinggal pakai integralan kan ya. Berarti ekspektasi X itu adalah integral dari batasannya si X. X ini kan batasannya ada elsewhere sama 01, berarti integral di sini ada yang minta hingga sampai 0, terus 0 sampai 1, terus 1 sampai tak hingga. Gitu aja kan. Batasannya ini pasti 0, ini pasti 0. Nah, terus di sini kita punya 0 sampai 1, X kali Fx. Berarti Fx-nya tinggal diganti dengan ini ketika batas 0 sampai 1. Nah, sisanya gimana? Sisanya itu yang penting kan teman-teman ngerti konsepnya. Tapi kalau udah ngerti konsepnya, sekarang masalah lain yang muncul adalah gimana cara ngintegralinnya ya, kembali lagi dibuka lagi materi matdasnya, materi kalkulusnya gitu ya, kalau mau ngintegralin kayak gimana. Misalnya untuk kasus ini sebenarnya udah ada jawabannya, nanti teman-teman bisa pakai permisalan aja, tinggal di ini kan 4V ini kan konstan ya, sehingga bisa keluar dari integral, terus kita bisa misalkan aja X ini adalah 1 plus X kuadrat gitu, sehingga 1 plus X kuadrat itu adalah U. Sehingga dapatlah DU per DX-nya itu adalah 2X, tinggal di input kita aja kan ya. Sehingga dapatlah 0,4413. Nah, teman-teman masih punya ada Sabtu sama Minggu gitu ya. Semua proses pengintegralannya coba dicoba, dan pastikan hasilnya sama gitu. Ketika ada yang nggak sama, tolong lapor ke grup biar kita cek sama-sama gitu. Jadi, konsepnya yang kita lebih tekankan di sini, tapi gimana teknis pengintegralannya, tolong buka lagi matdas dan kalkulusnya gitu ya, karena posisinya harapannya udah pernah ngambil gitu ya, mata kuliah matdas dan kalkulus. Oke. Nah, terus tadi kita mau cari itu ekspektasi X kan ya. Jadi gimana kalau kita mau cari nilai ekspektasi dari variabel acak baru yang merupakan fungsi dari X, misalnya kita mau cari ekspektasi dari 2X plus 1 gitu ya, di mana 2X plus 1 ini adalah fungsi dari X gitu, Gx sama dengan 2X plus 1, sehingga berapakah ekspektasi dari Gx gitu. Nah, sekarang bisa juga kita cari gimana caranya. Oh, sangat gampang, berarti apapun yang ada di sini itulah yang akan menjadi pengalinya. Jadi kalau mau ekspektasi X, berarti kan sigma dari X Fx gitu aja, ya udah tinggal ganti sama persis, jadi X tinggal ganti Gx gitu aja. Kalau discrete sigma, berarti kalau continue tinggal integral dalam batasan. Udah, gitu aja. Ya, masih gampang ya. Tadi kayaknya materi ketiga 4 ya katanya. Jadi kita bisa cepat di sini deh ya. Terus X adalah jumlah poin yang digulingkan. Nah, kita mau cari berapa sih ekspektasi dari ini gitu ya. Berarti kan ini adalah variabel X-nya adalah variabel acak diskrit atau continue. Ngelihatnya dari mana? Kita lihat dari si jumlah poin yang digulingkan pada dadu. Nah, kalau pada dadu berarti jumlah poinnya apa aja? Jadi X-nya jumlah poin. Kalau kita punya dadu, jumlah poinnya berarti X-nya bisa poin 1, 2, sampai 6 kan ya? Nah, ini adalah X-nya. Jadi kita punya 1 sampai 6. Fx-nya gimana? F1 peluang 1 itu adalah 1/6. Peluang 2 adalah 1/6 juga, dan seterusnya. Ya, sehingga kita tinggal masukkan ekspektasi dari Gx, di mana Gx-nya tinggal diganti dengan 2X plus 1, dan Fx-nya ini 1/6. Jadi sigma X sama dengan 1 sampai 6 dari si Gx kali Fx. Ketika X sama dengan 1, berarti kita G1 dikali F ketika 1. Jadi F1 itu kan 1/6. 1/6
Ini 2x plus 1 tinggal di input 2 kali 1 kuadrat plus 1 gitu aja kan, dan seterusnya. Ya, masih gampang ya. Kalau continue gimana? Kalau continue contohnya kalau saya mau cari ekspektasi dari suatu fungsi dari X, misalnya bukan cuma ekspektasi X, tapi ekspektasi E pangkat 3X per 4. Nah, ini nyarinya gimana? Ini variabel acak yang continue kan ya? Karena continue sama persis, berarti tinggal ekspektasi dari si ini dikali dengan fx. Ini kalau di batasan lebih dari 0 dan 0 kalau di batasan yang lain. Oke. BTW saya punya waktu 10 menit lagi karena ini bukan akun prodi, jadi nanti kalau dia mati kita join ulang aja di link yang baru gitu ya. Oke, terus berarti tinggal ekspektasi dari GX itu adalah GX dikali FX-nya, GX-nya tinggal diganti, terus FX-nya apa? FX-nya kembali ke sini, FX-nya adalah ekspektasi. Oh, E pangkat X. Oh, keliru. Ini bukan E pangkat, ini harusnya E pangkat X ya, keliru. Ya, ini E pangkat X. Ya. Oh, kok bisa front-nya keliru ya? Oh, oke. Nah, terus habis itu ini tinggal dikalikan kan ya, sehingga dapatlah ini. Nah, sekarang mengintegralkan E pangkat ya, udah tinggal dimisalkan X-nya adalah, U-nya adalah min X per 4. Jadi tinggal integral E pangkat U D X-nya itu adalah, berarti ini kan tinggal DU per DX, dan seterusnya gitu ya. Sekali lagi, fokus kita adalah di konsep, apa sih, filosofinya gimana sih mencari ekspektasi GX, tapi gimana pengintegralannya, tolong dibuka lagi buku Statdas sama Matdas sama Kalkulus. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalnya tidak nemu banget atau lupa banget ya silakan tanya di grup gitu ya. Saya sekarang posisinya di otak saya pokoknya ini udah dapat kalkulus dan udah Matdas, jadi saya bisa skip. Tapi kalau ternyata kalian merasa tidak bisa di skip, itulah yang saya butuh kalian nanya gitu. Tapi kalau tidak ada pertanyaan berarti aman. Oke. Nah, sekarang kalau ada A sama B konstanta gitu, maka kita punya gini. Jadi ekspektasi AX plus B itu kan adalah ekspektasi dari AX ditambah ekspektasi dari B gitu ya. Nah, ekspektasi AX ini kalau ekspektasi itu A itu adalah konstan boleh keluar. Jadi A ekspektasi X dan ekspektasi dari konstan itu adalah dirinya sendiri. Ya. Nah, proof-nya udah ada di sini. Jadi teman-teman bisa lihat nanti. Jadi AX plus B ini kan anggap suatu fungsi baru ya. Jadi GX, jadi ekspektasi dari AX B itu adalah, ini dicontohkan kasus yang kontinu, jadi GX-nya diganti pakai AX plus B. Terus habis itu fx-nya dikali ke sini, jadi fx kali x kali a, a-nya keluar, terus yang ini b, b-nya kali fx. Nah, berarti integral fx ini kan totalnya 1. Masih ingat teorema dulu? Jadi integral dari di semua batasan dari si fx itu pasti totalnya 1. Sehingga ini b kali 1. Nah, ini x kali fx ini kan ekspektasi x, sehingga a kali fx. Oke, itu proof-nya. Ini yang akibatnya muncul corollary yang pertama. Jadi kalau ekspektasi AX, A-nya boleh keluar ya. Oke. Berarti kalau ekspektasi konstan itu adalah dirinya sendiri. Oke. Nah, terus ada kalau kita punya bentuknya kayak gini nih, kombinasi linear. Jadi kalau saya punya ekspektasi dari sigma CI GIX, nah yang mengandung X adalah yang mengandung variabel acak kan cuma GIX ya. Karena cuma GIX yang mengandung variabel acak, berarti si sigma CI ini boleh keluar. Jadi sigma CI ekspektasi GIX. Ya, oke. Ya ini ada proof-nya lagi sama persis kayak tadi. Jadi boleh keluar sigma, karena ini adalah batasannya X, berarti semua yang nggak punya X, jadi si CI sama sigma ini boleh keluar. Sisanya adalah GIFX, ini adalah ekspektasi GIX kan. Tolong di stop kalau kecepatan, atau ternyata bagian ini nih kemarin di video yang saya bingung nih. Tolong di stop kalau ada pertanyaan. Nah, ini adalah contoh lagi, tapi kita harus nyari ekspektasinya pakai teorema 2. Ya.
teorema 2 itu kan tadi yang ekspektasi AX plus B itu adalah A ekspektasi X plus B gitu ya. Jadi kalau kita mau cari ekspektasi ini berarti ekspektasi 2X kuadrat plus 1 jadi apa? Jadi 2-nya boleh keluar kan ya? Jadi ekspektasi 2X kuadrat plus ekspektasi 1. Nah, ekspektasi 2X kuadrat kan 2 konstan boleh keluar 2, ekspektasi X kuadrat plus ekspektasi 1 adalah 1. Jadi kita tinggal nyari ekspektasi X kuadrat aja. Ekspektasi X kuadrat itu adalah sigma batasannya X, X kuadrat kali Fx. Gitu. Jadi lebih gampang daripada tadi kita mau buatnya 2X kuadrat plus 1. Gitu. Jadi nanti hasilnya tinggal dikali 2 dan ditambah 1. Oke. Kebetulan ini diskrit dan angkanya cuma sampai 6 kan, karena dadu ya. Jadi nggak kelihatan susahnya. Tapi kalau nanti dapat yang lebih susah, lebih baik pakai teorema 2 itu. Sebentar, saya mau ngecas laptopnya. Ya. Mohon maaf Bu, yang tadi sebelumnya izin bertanya Bu, itu yang X kuadratnya kan itu anak panah dikebawahin, jadi X kuadrat sama dengan 2X kuadrat plus 1. Sedangkan yang 2X kuadrat plus 1 itu kan GX-nya. Tapi yang di soalnya itu kan ekspektasi terhadap 2 ekspektasi X kuadrat, tapi kenapa di situ jadi 2X kuadrat plus 1? Di mana? Yang mana? Ini nih. Ini. Iya, yang itu. Bukan. Jadi kita kalau mau pakai teorema 2, kita tinggal nyari yang ini, habis itu hasilnya tinggal dikali 2 dan ditambah 1, gitu kan ya? Tapi kalau kita nggak pakai teorema 2, ya udah kita manual ekspektasi X 2X kuadrat plus 1 itu adalah sigma X sama dengan 1 sampai 6, 2X kuadrat plus 1 kali Fx, gini kan? Nah, kalau ini langsung dapat hasil. Nah, hasil ini pasti akan sama dengan hasil ini, gitu. Jadi daripada kita masukin yang panjang ini, mending cuma nyari X kuadrat aja dulu. Nanti kalau ini saya hapus. Nanti kalau kita udah dapat ekspektasi X kuadrat, kita tinggal input ke dikali 2 dan ditambah 1 yang ini. Itu ya pertanyaan yang Ismi. Siapa tadi? Iya Bu, cuman tadi kayak bingung kirain yang hasil yang gitu? ekspektasi dari nggak kirain yang ditulis tadi itu hasil dari ekspektasi X kuadrat gitu Bu. Iya, oke. Ya, belum tahu kan karena kita ini ada ini ya dimasukin aja gitu kan ya. Ya, oke. Dan seterusnya nanti hasilnya pasti sama mau pakai cara yang ini ataupun cara yang ini. Tuh, hasilnya adalah 91/6 gitu ya. Setelah 91/6 ini kan baru ekspektasi X kuadrat. Berarti harus dikali 2 terus ditambah 1 dapatlah 94/3. Ya. Kalau continue gimana? Kalau continue ini contohnya kalau continue kita punya PDF ya, PDF-nya pertama tunjukkan bahwa ekspektasi X pangkat R itu adalah ini gitu. Berarti ekspektasi X pangkat R kan berarti ekspektasi X pangkat R itu adalah integral, batasannya elsewhere sama 01. Berarti ada min tak hingga sampai 0, 0 sampai 1, 1 sampai tak hingga. Ini nilainya 0, ini nilainya 0. Di dalamnya ini adalah ada ekspektasi XR ya. Berarti ada X pangkat R dikali Fx. Nah, Fx-nya tinggal diganti pakai 2 dan 1 min X. Gitu ya. Sehingga dapatlah 2X pangkat R kali 2, 1 min X gitu ya. Disederhanakan, terus habis itu diintegralkan, dapatlah, terbukti bahwa ekspektasi X pangkat R itu adalah sekian. Kemudian gunakan hasil A untuk mengevaluasi ini. Jadi kita mau cari ekspektasi 2 plus X tambah 1. Nah, kita udah dapat ini. Kita disuruh cari ekspektasi 2X plus 1, 2X plus 1, terus dikuadratin gitu ya. Ekspektasi 2X plus 1 dikuadratin. Berarti ini kan sama kayak ekspektasi kalau dikuadratin jadi 4X kuadrat plus 4X plus 1 gitu ya. Sehingga jadinya 4
ekspektasi X kuadrat, ditambah 4 ekspektasi X, ingat konstanta boleh keluar, dan ekspektasi 1 itu adalah dirinya sendiri. Nah, sekarang kita tinggal cari ekspektasi X kuadrat, berarti X pangkat 2, berarti ini kan, ini X pangkat R, berarti tinggal R-nya diganti pakai 2. Ya. Terus ekspektasi X, ini berarti pangkat 1, tinggal R-nya ini diganti 1. Kalau udah dapat, tinggal di-input, kembalikan ke situ. Sehingga dapatlah ekspektasi X-nya 1/3, ekspektasi kuadratnya 1/6.